channelku Suka Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang KPK. Ada yang pernah kenal atau pernah dengar tentang istilah KPK? KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih KPK itu? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Nah, ada berapa sih cara untuk menentukan KPK? Kita langsung ya. Cara yang pertama, kita akan menggunakan kelipatan persekutuan. Langsung saja ke soalnya. Tentukan nilai KPK dari 6 dan 8. Kita akan mulai dari angka 6. Angka 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6, 18 ditambah 6 lagi, 24 ditambah 6, 30 ditambah 6, 36 ditambah 6, 42 ditambah 6, 48 dan seterusnya. Di sini kita sudah mengetahui kelipatan persekutuan dari angka 6. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke angka 8. Kelipatan satuan angka 8 ada 8 tambah 8 16 ditambah 8 24 ditambah 8 32 ditambah 8 40 ditambah 8 48 ditambah 8 56 dan seterusnya. Dari sini kita bisa mengetahui kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Kemudian kita bisa tahu berapa sih nilai KPK dari 6 dan 8? Oh iya, ada catatan kelipatan terkecil yang sama. Artinya kita harus menentukan kelipatan terkecil yang sama dari angka 6 dan 8. Kita lihat angka berapa saja yang sama? Angka 24. Kemudian angka berapa lagi? 48. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kelipatan yang sama itu ada 24 dan 48. Nah, kita lihat lagi. Di notes ini disebutkan bahwa kelipatan terkecil yang sama. Maka, manakah yang paling kecil, 24 atau 48? Betul sekali. Kelipatan yang paling terkecil adalah 24. Jadi kita sudah bisa ya menentukan KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, kita lanjut ke cara kedua. Cara kedua ini ada menggunakan tabel atau sengketan. Bagaimana sih cara menggunakan tabel dan sengketan? Tentukan nilai KPK dari 6 dan 8. Nah, kita harus diingatkan tentang bilangan prima. Berapa saja sih bilangan prima tersebut? Ada 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Apa sih hubungan bilangan prima dengan cara kita menentukan KPK? Kita bisa langsung ya. Kita masukkan nilai 6 dan 8 ke dalam tabel. Kemudian kita lihat bilangan prima paling kecil adalah angka 2. Angka 6 dan angka 8 apakah bisa dibagi dengan angka 2? Tentu saja bisa. Kita masukkan angka 2 ke tabel sebelah kiri. Nah, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya, kita balik lagi ke bilangan prima. Di bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Nah, kita lihat 3 dan 4 apakah bisa dibagi dengan angka 2? 3 tidak bisa ya dibagi dengan angka 2. Kemudian angka 4 bisa dibagi dengan angka 2. Maka kita masukkan lagi angka 2 ke
tabel sebelah kiri. Karena angka 3 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita hanya perlu memindahkan angka 3 ke bawah. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Balik lagi ke bilangan prima, paling kecil adalah angka 2. Kita lihat 3 dan 2 apakah bisa dibagi dengan 2? Tentu saja 3 bisa. Kemudian angka 2 bisa dibagi dengan 2. Nah, jadi kita bisa masukkan bilangan prima 2 ke sebelah kiri. Karena angka 3 bisa dibagi dengan 2, maka kita perlu menurunkannya saja. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke bilangan prima. Apakah angka 2 bisa dibagi dengan angka 3? Tentu saja tidak bisa ya. Kemudian 3 dibagi 3 tentu saja bisa. Berarti kita masukkan bilangan prima angka 3 ke sebelah kiri, betul. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 ini tinggal diturunkan saja. Setelah kita melihat tabel terakhir ini sudah menunjukkan angka 1. Nah, apabila sudah menunjukkan angka 1, maka cara tersebut sudah selesai. Jadi kita sudah bisa menentukan nilai KPK dari 6 dan 8. Berapa sih nilai KPK dari 6 dan 8? Kita bisa lihat tabel yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini ada 2, dan 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan KPK dari 6 dan 8. Berapa sih KPK nilai dari 6 dan 8? Betul, ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Bagaimana dengan cara kedua? Apakah lebih mudah? Nah, next. Kita langsung ke cara yang nomor 3. Nah, cara ketiga ini kita akan menggunakan pohon faktor. Langsung saja tentukan nilai KPK 6 dan 8. Pertama, kita tentukan dulu terlebih dahulu pohon faktor dari bilangan 6. Kita balik lagi ke bilangan prima. Bilangan prima ada angka 2, 3, 5, dan seterusnya. Pertama kita dengan bilangan prima paling kecil, yaitu angka 2. 6 bisa dibagi 2? Tentu saja bisa ya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita tidak bisa membagi kembali bilangan 2 dan 3 karena 2 dan 3 sudah termasuk bilangan prima. Apabila 2 dan 3 bukan termasuk bilangan prima, maka silahkan dibagi kembali dengan bilangan prima. Kita lanjut ke angka 8. Dari bilangan 8 ini, kita bisa menentukan berapa bilangan prima yang bisa dibagi dengan 8. Pertama, kita coba dengan angka 2. 8 bisa dibagi 2? Tentu saja bisa ya. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, karena angka 4 ini bukan bilangan prima, jadi kita bisa bagi kembali dengan bilangan prima. Dengan bilangan prima angka berapa? Betul, dengan angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita bisa mengetahui nilai KPK dari 6 dan 8. Berapa sih nilai KPK dari 6 dan 8? Dari nilai 6, dari angka 6 kita bisa mengetahui ada angka 2 dan 3. Kemudian dari angka 8 kita bisa mengetahui angka 2, dan angka 2. Oke, dari sini kita bisa menentukan nilai KPK dari 6 dan 8.
Ada catatan loh, catatannya adalah untuk menemukan KPK maka kalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Ingat ya, pilih yang pangkatnya yang terbesar. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari bilangan 6 kita bisa mendapatkan angka 2 dikali 3. Kemudian dari bilangan 8 kita bisa mengetahui angka berapa saja? 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa disebut 2 pangkat 3? Karena duanya ada, betul, duanya ada 3. Nah, dari sini ingat catatannya ya. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Maka dari bilangan 6 dan bilangan 8, mana sih yang faktor prima yang sama? Kita bisa lihat ya. Nah, ternyata bilangan 2. Bilangan 2 ini sama ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita pilih yang pangkatnya terbesar. Mana sih yang pangkatnya terbesar? Nah, betul sekali, yang pangkatnya terbesar adalah 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai KPK dari 6 dan 8. KPK 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dan sudah memahami? Nah, menurut kalian cara keberapa yang paling gampang atau yang kalian mudah pahami? Kalau aku sih senang dengan cara yang ketiga ini. Nah, apakah kalian memilih menggunakan cara lain? Silahkan. Nah, semoga penjelasan dari aku ini bisa bermanfaat untuk kalian saat mengerjakan tugas dari guru nanti. Nah, apabila kalian punya request untuk mengerjakan nilai soal-soal yang lainnya, silakan kalian tulis di komen di bawah ini, dan kalian bisa komen apa sih yang kalian tidak mengerti dari apa yang saya jelaskan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, see you next video. Bye-bye.